ini red Vietnam. Di sini juga sangat mudah dalam hal berbuahnya ya. Bisa dilihat ya, luar biasa buahnya. Wah, padahal usianya ini masih sangat belia ya. Masih kisaran di angka 1 tahun lebih sedikit saja ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang sedikit mendung ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 maju mapan. Sebuah harapan, sebuah doa, semoga demikian halnya dengan sahabat-sahabat pecinta tanaman alpukat dimanapun berada ya sahabat. Mudahnya alpukat di sini berbuah ya. Di depan saya ini ada jenis alpukat Markus ya, ditanam di depan rumah. Di sini tepatnya di 190-an mdpl ya sahabat ya. Bisa dilihat ya, bunganya dari bawah sampai paling ujung atas ini penuh ya bunganya ya, luar biasa. Tidak hanya Markus ya, ada jenis-jenis yang lain juga sangat mudah berbuahnya. Ini saya hanya di sekitaran rumah ya sahabat ya. Nah, ini jalan kampung. Di sini juga ada, nah ini depan saya ini red Vietnam. Di sini juga sangat mudah dalam hal berbuahnya ya. Bisa dilihat ya, luar biasa buahnya. Wah, padahal usianya ini masih sangat belia ya. Masih kisaran di angka 1 tahun lebih sedikit saja ini ya. Saya sekian ya. Tidak hanya ini. Di sini juga ada si bokong ten ini. Oh, mudahnya sekali alpukat di sini itu berbuah. Jadi lihat pentil-pentilnya, bunga-bunganya. Ada juga di seberang sini alpukat yang super fenomenal, alpukat aligator ya. Sama di sini juga sangat mudah dalam hal berbuah. Apa rahasianya kok alpukat ini mudah sekali berbuah? Kalau sahabat punya lingkungan perkampungan khususnya ya, bisa menyempatkan bertanya kepada para pembudidaya kambing, pembudidaya sapi maupun unggas ya. Sebetulnya apa hal yang utama yang harus diperhatikan? Tentu sekali lagi saya mengingatkan ya, alpukat berbuah sangat mudah itu hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah bibitnya. Tidak sapi, tidak kambing, tidak hewan-hewan yang lainnya ketika mau budidaya, orang kampung pun ya, sebagaimana saya juga orang kampung ya, itu selalu berfokus kepada pentingnya dalam hal pemilihan bibit ya. Kenapa saya katakan hal yang paling utama? Karena dari situlah kita itu akan mengawali segala budidaya ya. Jadi kalau sudah bibitnya itu baik, bibitnya unggul, bibitnya jelas, bibitnya berkualitas, baik, unggul, berkualitas, itu sebetulnya penjabarannya bagaimana Pak? Kalau saya pribadi, orang-orang yang asli, orang kampung ya, di pedesaan di Kabupaten Blitar ya, itu prinsipnya sederhana. Kalau induknya baik ya, maka seterusnya itu mudah ya. Kambing kalau indukannya baik, tidak ditemukan bahwa ada indikasi bahwa indukannya itu majer atau yang bagaimana, turunnya yang jelas gitu loh ya, bahwa kambing itu memang dari peranaan yang baik, peranaan yang jelas ya. Dia menelurkan bibit-bibit atau penerus-penerusnya itu dengan kambing yang berkualitas ya. Halnya dengan tanaman seperti itu ya. Jadi kalau di sini bibit unggul Blitar 5758, saya tegaskan sekali lagi bahwa yang kita produksi segala sesuatunya itu berdasarkan
SOP yang standar, SOP yang seharusnya. Apa itu? Jadi indukan yang dipakai untuk okulasi, yang dipakai untuk nyambung itu memang harus memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya? Yang jelas yang pertama tentu bibit indukan itu atau indukannya itu harus benar-benar terawat. Ya, indukan yang terawat itu cukup nutrisinya, cukup terjaga kesehatan daun-daunnya, ya, cukup lintasan sinar mataharinya penting. Karena ya sahabat perlu tahu kenapa mungkin sahabat mencoba untuk melakukan okulasi atau sambung pucuk dan nggak berhasil. Itu bisa jadi ya karena indukannya kurang terawat sahabat, ya, indukannya kurang sinar matahari. Jadi ya kalau mau cari entris yang baik itu ambil fokus yang full sinar matahari. Kalau dia itu sinar mataharinya baik mengenai batang-batang yang dipakai untuk okulasi, ya, maka itu nanti pun ketika kita lakukan penyambungan juga akan sangat mudah nempelnya, sangat mudah tumbuhnya, sangat mudah berkembangnya. Nah ini harus diperhatikan dan itu standarisasi kita, ya. Jadi indukan yang jelas minimal berbuahnya 2 kali sahabat. Apa pentingnya indukan itu harus berbuah 2 kali? Karena kalau indukan itu sudah berbuah 2 kali sahabat, pengalaman yang sudah kita lalui selama 12 tahun ini, ketika itu nanti dilahankan maka tanaman itu akan juga cepat dalam hal berbuahnya. Ini yang pertama yang harus dipegang erat ya. Jadi kenapa di sini tanaman itu yang kita tanam meski hanya di depan-depan rumah, ya, tetapi produktivitasnya bisa sahabat saksikan sendiri, benar-benar luar biasa, ya. Yang kedua yang harus diperhatikan setelah bibitnya adalah pola kita dalam hal penanaman awal, ya. Sahabat sekali lagi penting, ya, penting untuk diketahui. Sekali lagi saya juga berulang-ulang akan menyampaikan secara berterus menerus, ya, bahwa tempat penanaman awal atau lubang penanaman awal itu sahabat harus memahami bahwa disitulah tempat singgah yang baru bagi tanaman itu sendiri. Tempat singgah baru bagi tanaman itu sendiri, itu yang harus digarisbawahi. Nah, apa urgensinya apa? Jadi kalau itu merupakan tempat singgah, rumah yang baru, maka ketika kita menghendaki tanaman ini bisa tumbuh kembang dengan baik, ya, pertumbuhannya cepat, tentu nanti akan buahnya juga akan cepat, ya. Maka sebagaimana layaknya manusia ketika membangun sebuah rumah, kalau segala aktivitasnya itu bisa cepat dilakukan di dalam rumah, maka fasilitas-fasilitas itu harus dilengkapi. Nah, fasilitas bagi tanaman itu apa? 1, cukupnya kompos, cukupnya pupuk kandang, ya. Yang kedua, memastikan bahwa tempat singgah itu benar-benar juga steril. Nah, makanya kita selalu merekomendasikan ketika awal penanaman melibatkan yang namanya kapur pertanian. Jadi sahabat, kapur pertanian itu tidak hanya berfungsi dalam hal-hal tertentu saja, ya, tetapi memang kalau orang kampung, orang Blitar khususnya, itu meyakini bahwa kapur pertanian itu sangat membantu dalam hal penetralisir, ya, penetralisir tanah, sehingga tanah itu nanti akan dijumpai tanah yang benar-benar netral. Netral dari apa? Ya dari hal-hal yang tentu nanti akan sangat mengganggu produktivitas dari tanaman itu sendiri. Yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu dalam hal perawatannya harus memastikan, sekali lagi harus memastikan kebutuhan tanaman itu sendiri. Pertama apa? Selayaknya manusia, tanaman itu yang baku adalah kebutuhan airnya, ya. Yang kedua, kebutuhan kompos pupuk kandangnya. Yang ketiga,
Fungisida, pestisida itu harus disertakan ya. Kalau kita mau membuat organik ya bisa saja ya. Fungisida itu pakainya apa ya? Bahan-bahan organik banyak ya, ada serai, ada apa-apa lah ya, itu yang berbau-bau itu loh ya. Itu termasuknya di situ ya. Pengkapuran, penambahan kapur itu kalau kita selama 12 tahun ini menerapkan di lahan itu biasanya setahun 2 kali, di awal musim penghujan dan di awal musim kemarau ya. Jika hal-hal itu bisa sahabat lakukan, jika hal itu bisa sahabat kerjakan, insya Allah ya, apa yang sahabat semua harapkan itu bisa sesuai dengan yang diinginkan, bisa sesuai yang diharapkan ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan sebanyak-banyaknya video-video yang kita berikan kepada sahabat semua, manakala itu bermanfaat. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like ya, dan berikan masukan-masukan terbaik, berikan saran-saran yang baik ya, agar bibit unggul Blitar terus dapat berkembang sesuai yang diinginkan kita semua. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.